Guys, kalau kita tengok 2-3 tahun di belakang ini, Indonesia mula menempah nama di dunia di dalam penghasilan bateri listrik. Di mana kalau kita tengok, Jokowi buktikan Indonesia ini mampu mempunyai 1 kilang bateri listrik, di mana nilai investasi mampu untuk menembuskan sehingga 15 trilion guys. Bukan kaling-kaling, 15 trilion. Halo guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel guys. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Bagi yang baru saja masuk ke channel aku, Musa bin Muhammadirin Channel, aku mengucapkan selamat datang. Ataupun subscriber yang dulu subscribe channel aku dan kembali datang ke channel aku mengucapkan ribuan terima kasih. Tapi yang belum lagi klik butang subscribe, please to klik butang subscribe. Kalau tidak keberatan, tekan lonceng notification untuk mendapatkan info-info baru daripada Musa Channel. Bagi subscriber yang sentiasa menyokong channel aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, memang terbaik. Dan aku hanya mampu mendoakan semua subscriber, viewers di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihidarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihidarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit video reaction di channel Jurnal 12. Dimana kalau kita tengok judul dia, Dunia Terkejut. Jokowi buktikan Indonesia mempunyai fabrik bateri listrik. Investasi tembus 15 triliun. Wow, 15 triliun. Dimana kalau kita tengok durasi video dia memakan masa dalam 9 minit. Apa-apa pun jom kita tonton dulu video ini untuk mengetahui apa sebenarnya isi kandung video pada hari ini. Tapi sebelum itu, aku menjemput semua subscriber di luar sana, semua viewers di luar sana. Tuliskan komen anda di ruangan komentar di bawah mengenai video kita pada hari ini. Pertamina ini merupakan deal yang sangat luar biasa. Kenapa saya katakan sangat luar biasa? Karena belum ada deal pasca reformasi, deal bisnis sebesar ini 9,8 bilion US dollar, dan betul-betul negara hadir dalam mengawal proses deal ini. Pabrik baterai listrik 15 triliun terbesar se-Asia Tenggara mulai dibangun. Mantap. Pabrik baterai kendaraan listrik milik PT HKML Bateri Indonesia di Karawang, Jawa Barat mulai dibangun kemarin. Pabrik ini memiliki nilai investasi sebesar 1,1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 15,62 triliun rupiah. Dimulainya pembangunan groundbreaking pabrik baterai kendaraan listrik ini diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Karawang. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengatakan pabrik milik HKML Bateri Indonesia merupakan pabrik baterai kendaraan listrik pertama bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Asia Tenggara. Kata Presiden Jokowi, hal ini patut disyukuri. Kemarin bisa menyaksikan groundbreaking pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik pertama di Indonesia dan bahkan yang pertama di Asia Tenggara dengan nilai investasi sebesar 1,1 miliar dolar Amerika Serikat. Presiden Jokowi melanjutkan pembangunan pabrik ini merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam melakukan hilirisasi di industri. Kata Presiden Jokowi, era kejayaan komoditas bahan mentah sudah berakhir dan Indonesia harus berani mengubah struktur ekonomi yang selama ini berbasis komoditas untuk masuk ke hilirisasi, masuk ke industrialisasi, menjadi negara industri yang kuat dengan berbasis kepada pengembangan inovasi teknologi. Pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik ini merupakan bagian dari rencana investasi Korea Selatan di hilirisasi nikel untuk menjadi produk kendaraan listrik senilai 9,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 142 triliun rupiah. Selain itu, melansir dari Antara News, Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Bahlil Lahadalia memastikan pabrik baterai kendaraan listrik senilai 1,1 miliar dolar Amerika Serikat yang dibangun di Karawang, Jawa Barat akan diprioritaskan bisa menyerap pekerja dari dalam negeri. Bahlil dalam seremoni peletakan batu pertama pabrik Hyundai Motor Group dan LG Energy Solution di Karawang, Jawa Barat pada Rabu kemarin yang dipantau daring di Jakarta mengatakan hal itu telah disepakati dalam nota kesepahaman atau MOU yang sebelumnya diteken. Bahlil menuturkan tenaga kerja asing atau TKA hanya diperbolehkan untuk spesifikasi khusus dan jabatan tertentu. Hal itu pun telah disepakati dengan pemerintah Korea Selatan. Kata Bahlil, ketika pihaknya berbicara dengan Menteri Koordinator Korea Selatan, ia sepakat bahwa lapangan pekerjaan akan diprioritaskan kepada lapangan pekerjaan untuk dalam negeri. Selain bekerja sama dengan BUMN, Bahlil menambahkan proyek baterai kendaraan listrik itu juga didorong untuk bisa menggait UMKM dan pengusaha nasional di daerah. Hal ini kata Bahlil sebagai bentuk arahan Presiden Jokowi baik secara lisan, tertulis maupun dalam Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 90.
Konsorsium Hyundai yang terdiri atas Hyundai Motor Company, KIA Corporation, Hyundai Mobis, dan LG Energy Solution bekerja sama dengan PT Industri Baterai Indonesia atau Indonesia Battery Corporation atau IBC akan membangun pabrik baterai kendaraan listrik atau EV di Karawang, Jawa Barat yang akan dikelola oleh PT HKML Baterai Indonesia. Fasilitas sel baterai senilai total 1,1 miliar dolar Amerika Serikat itu rencananya akan memiliki kapasitas produksi sebesar 10 gigawatt hour sel baterai lithium ion NCMA setiap tahun yang nantinya akan menyuplai kendaraan listrik produksi Hyundai. Pembangunan pabrik sel baterai dengan kapasitas produksi 10 GWh itu merupakan bagian dari keseluruhan rencana proyek baterai kendaraan listrik terintegrasi senilai 9,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 142 triliun rupiah yang telah diteken dengan Korea Selatan. Penyerapan tenaga kerja proyek pabrik sel baterai kendaraan listrik itu rencananya akan mencapai 1.000 orang. Pertamina ini merupakan deal yang sangat luar biasa. Kenapa saya katakan sangat luar biasa? Karena belum ada deal pasca reformasi, deal bisnis sebesar ini 9,8 bilion US dollar, dan betul-betul negara hadir dalam mengawal proses deal ini, di mana sahamnya BUMN sebagai representasi negara ikut, dan ini deal bersih. Bukan main, Indonesia bangun pabrik bahan baterai kendaraan listrik. Sebelum kita lanjut, bagi viewer baru, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi terbaru dari Jurnal 12. Industri baterai kendaraan listrik di Indonesia terus berkembang dalam beberapa tahun mendatang. Salah satu pengembangan akan dilakukan PT Indonesia WDB Industry Park atau IWIP yang terletak di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Direktur External Relation PT IWIP, Scott Ye, menyampaikan PT IWIP saat ini sudah memulai pembangunan pabrik pembuatan bahan mentah baterai kendaraan listrik sebagai tahap pertama proses perkembangan produsen baterai kendaraan listrik di Indonesia. Dia memperkirakan dalam waktu 2 tahun, pabrik pembuatan bahan mentah baterai tersebut akan selesai. Ia menjelaskan Indonesia memiliki keuntungan besar sebagai produsen nikel terbesar di dunia yang menjadi komponen utama pembuatan baterai kendaraan listrik. Hal ini membuat Indonesia banyak dilirik investor dan memiliki potensi besar untuk pengembangan industri baterai kendaraan listrik. Ia juga menerangkan Indonesia juga memiliki keuntungan berupa sumber daya manusia yang mayoritas berusia muda, sehingga memiliki tenaga kerja yang lebih bersaing dibandingkan negara lainnya. Selanjutnya, dikatakan Scott, Indonesia juga memiliki kebijakan yang mempermudah investasi seperti tax holiday dan kebijakan lainnya. Hal ini akan mendukung Indonesia menjadi produsen terbesar nikel dan turunannya. PT IWIP sebagai perusahaan swasta juga telah banyak berkontribusi terhadap proyek strategis pemerintah Indonesia di bidang industri baterai kendaraan listrik. Sampai hari ini, PT IWIP telah mempersiapkan segala fasilitas dan akomodasi di sekitar kawasan industri. Dikutip dari inews.com, General Manager External Relation PT IWIP, Wahyu Budi, pada 24 Maret lalu mengatakan akan mengelola nikel dengan kadar rendah yang menjadi cikal bakal dari bahan baku prekursor baterai. Mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan pihaknya sudah bisa memulai konstruksi pabrik pengolahan bahan baku baterai. Seperti diketahui PT IWIP sendiri dalam melakukan pengembangan industri di kawasan WDB tersebut mayoritas menggunakan teknologi RKEF yang merupakan salah satu teknologi terbaik di bidangnya. Wahyu menambahkan setelah pembangunan penggunaan RKEF selesai ke depannya perusahaan akan menambahkan unit-unit untuk pembuatan bahan baku terlebih dahulu dibandingkan dengan yang lainnya. Proses RKEF sendiri banyak digunakan untuk menghasilkan ferronikel dan nikel mate. Proses ini diawali dengan pengeringan kandungan moisture hingga 45% melalui proses pretreatment. Pada proses tersebut biji laterite dikeringkan dengan rotary dryer pada temperatur 250 derajat Celcius hingga kandungan moisture-nya mencapai 15-20%. Produk dari rotary dryer selanjutnya masuk ke tahap kalsinasi atau pre-reduksi menggunakan rotary kiln pada suhu 800-900 derajat Celcius. Sebelumnya, dilansir dari Kompas, pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Investasi mengungkapkan akan membangun pabrik baterai kendaraan listrik dalam waktu dekat di kota Delta Mas, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Melalui keterangan tertulis pada Senin 24 Mei 2021, pembangunan pabrik tersebut milik PT Industri Battery Indonesia alias Indonesia Battery Corporation atau IBC dan konsorsium LG asal Korea Selatan.
Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan finalisasi untuk merampungkan rencana joint venture atau JV pembangunan pabrik baterai sel tersebut. Groundbreaking ini merupakan langkah lanjut dari penandatanganan Head of Agreement atau HOA atau kesepakatan pokok proyek investasi baterai antara PT Industri Baterai Indonesia dengan konsorsium LG pada bulan lalu. Adapun total investasinya mencapai 9,8 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 140 triliun rupiah. Rencananya, dalam pabrik itu akan menempati lahan seluas 33 hektar, serta bisa menyerap 1.000 tenaga kerja dalam negeri. Industri sel baterai kendaraan listrik ini terintegrasi dengan fasilitas penambangan, peleburan atau smelter, pemurnian atau refining, serta industri prekursor dan katoda. Fasilitas produksi baterai listrik itu pula akan menjadi yang pertama di Asia dan bahkan di dunia. Bahlil menerangkan pembangunan tahap pertama bakal memiliki kapasitas produksi baterai mencapai 10 gigawatt hour atau GWH yang nantinya akan dipakai untuk kendaraan listrik dari Hyundai. Diketahui cikal bakal kerjasama antara IBC dan konsorsium LG dimulai pada 2019 ketika Presiden Joko Widodo dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in bertemu di Busan, Korea Selatan. Setelah melalui rangkaian proses penjajakan, negosiasi, dan studi, nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding atau MOU pun ditandatangani pada 18 Desember 2020 di Seoul, Korea Selatan. Bahlil mengungkapkan negosiasi MOU tersebut melalui 25 kali revisi dokumen yang dikonsultasikan dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Menurut Bahlil, ini merupakan salah satu proses penyusunan dokumen terpanjang yang pernah dijalankan Kementerian Investasi atau BKPM, sehingga pihaknya sangat menghargai dedikasi tim yang luar biasa. Secara general kalau kita tengok video tadi, apa yang dapat kita simpulkan bahawa di mana Indonesia pada masa kini telah membina satu fabrik bateri listrik, di mana fabrik ini telah dibina di Karawang di Jawa Barat. Kalau kita tengok fabrik bateri listrik ini, di mana kerjasama di antara Pertamina di Indonesia bersama dengan LG daripada Korea Selatan, di mana kerjasama di antara kedua-dua negara ini dalam membangunkan fabrik bateri listrik, di mana dijangkakan bahawa kilang ini merupakan kilang yang pertama di mana kilang ini dalam penghasilan bateri listrik di Indonesia. Tetapi bukan sahaja di Indonesia yang pertama, tetapi di Asia Tenggara merupakan Indonesia yang mempunyai kilang penghasilan bateri listrik di Asia Tenggara. Dan kalau kita tengok daripada video tadi, sebenarnya investasi daripada penghasilan fabrik bateri listrik ini mampu untuk menembusi dalam 5 trilion guys. Dan kalau kita pandang daripada sudut positif, pendapatan yang Indonesia dapat selepas daripada penghasilan kilang penghasilan bateri listrik ini mampu untuk menjanakan per tahun dalam kuantiti yang cukup besar. Kita tengok sini persoalan, mampukah Indonesia untuk menjadi penguasa fabrik bateri listrik di dunia? Dan bagi pendapat aku, tidak mustahil Indonesia mampu untuk menguasai bateri listrik di dunia. Sebab apa? Kalau kita tengok, sebenarnya Indonesia merupakan salah satu negara di dunia ini yang penghasilan ataupun yang memproduksikan barang-barang nikel yang boleh dikatakan pertama di dunia, yang mampu untuk mengeluarkan atau mampu untuk memproduksikan secara berterusan. Sebab bahan mentah nikel di Indonesia, kalau kita tengok sumber daripada alam sebenarnya di Indonesia yang terlalu banyak guys, dan mampu untuk dihasilkan dalam beberapa tahun yang akan datang. Dan faktor yang lain, kalau kita tengok, Indonesia mempunyai pekerja-pekerja yang dalam usia yang begitu banyak dan dalam keadaan usia yang muda, juga dalam kuantiti yang banyak. Jadi dalam masalah untuk penghasilan tenaga kerja, bagi di Indonesia tiada masalah untuk mendapatkan sumber tenaga kerja. Dapat sedikit sebanyak membantu dalam penghasilan bateri listrik secara berterusan. Kalau kita tengok dua aspek ini saja dapat menjawab persoalan tadi. Indonesia sebenarnya mampu untuk menjadi salah satu penguasa penghasilan bateri listrik di dunia. Apa-apa pun mantap guys. Aku sentiasa mendoakan agar Indonesia agar dapat maju dalam bidang ekonomi daripada tahun ke setahun untuk menjadi ataupun untuk menguasai ekonomi di dunia, terutama dalam penghasilan bateri listrik. Okay guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel. Yang menonton video aku dari mula sampai habis, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Tapi yang belum lagi klik button subscribe, please to klik button subscribe. Subscribe itu gratis, free. Apa lagi guys? Just klik button subscribe Musa bin Muhammadirin Channel. Okay guys, akhir kata daripada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih. Thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.